Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Jeffrey Priyabudi dengan NIM 2566044, mahasiswa PBG tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi matematika di LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Juara Wira Utama Patrol di kelas 11 dengan materi matriks. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Janji siswa. Janji siswa. Satu. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Dua. Berbakti kepada orang tua dan guru. Berbakti kepada orang tua dan guru. Tiga. Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Empat. Rajin belajar dan giat menuntut ilmu. Rajin belajar dan giat menuntut ilmu. Lima. Menjaga ketertiban dan kebersihan. Menjaga ketertiban dan kebersihan di rumah, sekolah maupun masyarakat. di rumah, sekolah maupun masyarakat. Enam. Bersikap mandiri. Santun dan berakhlak mulia. Santun dan berakhlak mulia. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bermulia. Oke, baik. Nah, sebelum memulai kegiatan, coba kita cek dulu semangatnya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, untuk tangan semua ya. Oke, untuk pertemuan kali ini, ya, nanti sebelum memulai kegiatan, kita dibimbing doa terlebih dahulu oleh ketua kelas. Silakan untuk ketua kelas. Duduk. Ya. Nomor siswa kelas 11 jumlah 11 orang siap melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Lapangan selesai. Lapangan saya terima. Silakan. Laksanakan. Duduk siap. Pak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, play. Selamat selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk istirahat. Pak. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Nah, selanjutnya, jadi saya absen terlebih dahulu. Ya, yang disebutin namanya bilang hadir, ya. Apliana, Hadir. Guntur, Indri, Ismatullah, Nurul, Hadir. Mutia, Hadir. Laila, Hadir. Raisa, Revano, Muhammad Ivan, hadir. Oke, tapi ada semua ya. Oke. Baik ya. Sebelum memulai kegiatan, ya, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu wajib nasional yang akan dipandu oleh Kak Mutia. Silakan Kak Mutia.
Mohon berdiri semuanya. Mari bersama-sama kita menyanyikan nasional Indonesia Raya. Satu, dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Nah, tadi sudah kita melaksanakan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Itu bertujuan memotivasi kita untuk cinta nasional, gitu ya. Jadi, itu selanjutnya biar lebih semangat lagi, gitu ya. Kita nanti ada ice breaking terlebih dahulu. Semangat! Semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran.
One more let's go. Lebih semangat gitu ya. Oke, tetap semangat ya. Tadi ice breaking lumayan seru gitu ya. Tadi juga jago juga biar semangat juga. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang matriks. Nah, tujuannya ya, yang pertama untuk materi yang kita pelajari yaitu matriks. Yang pertama menjelaskan pengertian dan ordo matriks. Yang kedua menentukan jenis-jenis matriks. Ya, ada matriks, ada baris, kolom, matriks nol, matriks persegi, diagonal, dan matriks identitas dan transpose. Jadi banyak ya matriks itu. Nah, yang ketiga ya, tujuannya adalah melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Yang keempat, menghitung determinan dan inverse matriks ordo 2x2. Nah, itu adalah tujuan pelajaran kali ini ya, untuk pembelajaran matriks ya. Jadi ada 4 poin seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada poster ya, bernama James Joseph apa nih? Sylvester. Ya, Sylvester. Oke, saya. Iya lah. Ya, di sini kata dari matriks pertama kali gitu ya, diperkenalkan oleh James gitu ya, pada tahun 1814 sampai 1897. Pada tahun 1850. Nah, matriks, kata-kata matriks digunakan untuk menunjukkan sebuah susunan bilangan ya, terbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi matriks ini ya bisa digunakan di sehari-hari, yaitu adalah untuk menyusun bilangan berbentuk persegi atau kita berbentuk ruangan gitu kan ya, seperti itu. Nah, sebelum tahun 1858 ada nama Arthur gitu ya, menulis tentang transformasi linier yang menggambarkan bahwa matriks secara formalnya merupakan suatu cabang matematika. Jadi kata Arthur gitu ya, bahwasanya matriks ini gitu ya bagian dari sebuah matematika, gitu, sebuah pembelajaran matematika, cabang matematika. Yang tadinya hanya berupa susunan bentuk persegi, gitu kan ya, itu bisa dioperasikan ke bentuk matematikanya, gitu kan. Seperti itu. Ini pengenalan bahwasanya materi itu ditemukan oleh James, gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sini ada pengertian matriks ya. Ya, seperti itu. Jadi, ada yang tahu pengertian matriks itu apa? Nah, oke. Lihat slide-nya sini. Ada definisi matriksnya. Nah, di sini adalah pengertian dari matriks ya. Matriks adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi. Ya. Anggota yang ditulis mendatar disebut baris, yang ditulis menurun disebut kolom. Yang semua anggotanya terletak di dalam suatu tanda kurung. Jadi sebuah matriks, jadi ada tanda kurungnya ya, sebuah matriks. Ya, di contoh yang lain di sini sama ya. Didefinisikan terlebih dahulu. Pertama, ya, bahwasanya sini suatu SMA mempunyai 3 kelompok belajar OSN untuk kelas 10. Ya. Pertama, kelompok belajar matematika mempunyai 27.
Saya contohkan di sini ya. 27 ya. Dan sorry, ini laki-laki ya. Laki-laki. Dan 30 siswa Perempuan. ini orang tuanya. Semuanya berarti ini apa tadi, matematika ya? Matematika. Oke. Selanjutnya, kelompok belajar fisika mempunyai 18 laki-laki, betul, dan 15 perempuan. Ini fisika, betul. Ini seperti ini dulu. Terus selanjutnya, ya ada kelompok belajar kimia. Pertama 8 laki-laki dan 16 perempuan. Ini tadi kimia ya. Nah, boleh seperti ini didefinisikan dulu, dijabarkan terlebih dahulu dari soal, ya, dari contoh soal. Nah, langkah keduanya, nanti boleh dalam bentuk seperti ini atau boleh dalam bentuk tabel yang tadi, gitu ya. Nah, oke. Jadi pertanyaannya, susunlah suatu matrik berdasarkan keterangan di atas. Jadi dari atas soal dari ilustrasi seperti ini kita bentuk matriks, gitu ya. Seperti apa gitu kan? Jadi contohnya. Nah, coba bikin tabel dulu, gitu kan ya. Nah, seperti ini, gitu kan ya. Nah, dikelompokkan seperti itu. Nah, bahwasanya kelompok belajarnya tadi matematika, fisika, kimia, terus jenis kimianya ada laki-laki dan perempuan. Ya, tadi laki-laki ada 27 untuk matematika dan perempuannya 30, gitu kan ya. Nih, satu jajar, gitu kan ya. Kimia juga sama, satu jajar juga, gitu kan ya. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita ubah aja. Nih, dalam bentuk ininya nih, ya. Diubah menjadi, nah, seperti ini matriks, gitu ya. Seperti ini. Itu matriks, gitu ya. Jadi 27, 18, 8, 30, 15, 16. Gitu ya. Nah, di sini kita langsung tahu, gitu kan ya, matriks berapa, ordo berapa, gitu kan di sini. Bahwasanya di sini berarti ordo 3 kali 2 seperti itu, ya. Perhatikan ini, ya. Dua matriks dapat dijumlahkan jika ordo keduanya matriks disebut sama. Ya, bentuk operasinya adalah dengan menjumlahkan elemen-elemen yang serta pada dua matriks tersebut. Jadi kalau misalkan ada matriks penjumlahan, harus ordonya sama adanya, ya. Harus sama ordonya, misalkan 2 kali 2 ditambah dengan 2 kali 2, gitu kan ya. Harus sama. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan harus sama ya. Meskipun di sini A, B, dan C, A, B, dan C ditambahkan semua. Ini kan sama ordernya ya. Ini berapa ordernya? Itu 2, 3, 4 kali 2. Ini sama 4 kali 2, 4 kali 2 juga ya. Tinggal kita tambah saja. 94 ditambah dengan 86 tambah dengan 91 hasilnya 271, gitu ya. Jadi kita pada intinya kalau misalkan jumlah matriks itu atau penjumlahan matriks itu adalah ordonya sama. Ya. Paham di sini ya. Dari contoh di sini, Bapak pengen ada 1 orang maju atau 2 orang, A dan B. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Silakan, gampang. Yuk, sekarang dikerjakan terlebih dahulu penjumlahan matriks, ya. Sekarang sebelum maju ada yang ditanyakan, barangkali Bapak. Iya, baik. Ya. Ya, benar. Coba yang spin ya.
Oke, kita spin dulu ya. Ada yang. Nah, kita spin dulu sampai yang ini ya. 3, 2, 1. Alhamdulillah. Siapa? Rifki. Nah, ada yang orang. Silakan, ada terlebih dahulu. Silakan. Nanti coba kita cek bareng-bareng ya. Siap-siap nih, yang keduanya ya, saya setting lagi ya. Review udah selesai tadi ya. Dapur. Ini soalnya keduanya, 3, 2, 1. Apa? Iya. Iya. Bosin. Betul. Ya, siap, bener. Oke, pengerjaan dari Rifki coba perhatikan ya. Nah, ini pada ininya mah hasilnya sama ya. Coba saya cek dulu ya. Yuk kita bareng-bareng cek. Nah, sini ada negatif 2 ditambah dengan negatif 4, artinya negatif ditambah negatif menjadi positif. Negatif 5 gitu ya. Terus 5 ditambah dengan 8, 13 betul gitu ya. Terus 6 ditambah dengan negatif 1. Ayo, 6 1 betul, karena 6 dikurangi dengan 5 gitu kan ya. Terus negatif 7 ditambah dengan 9, punya utang 7 dibayar dengan 9, sisanya 2. Ini betul gitu ya. Nah, tadi kembali soal penjumlahan, paham ya? Penjumlahan itu harus waktunya sama gitu ya. Bisa dijumlahkan. Oke. Nah, ada pengurangan juga definisinya di sini. Karena kita ketahui bahwa matriks mempunyai lawan, maka dapat ditulis dengan A ditambah dengan negatif B, ya. Atau kita ubah ya operasinya ya. Artinya posisi kali negatif menjadi negatif, gitu ya. Ya, betul. Terus 9 ini tambah 4 ya 1 dikurangi 7 dengan 7 oke dengan 6 dikurangi 2 ya siap 3, 2, 1 ya kak ini semua ya gampang saya Isma ini saya harus dulu Isma Isma nah soalnya yang pengurangan ya perhatikan sini ini udah di Jakarta seperti ini coba perhatikan nanti awas ya ini depan dengan depan 8 oke saya cek dulu ya negatif 3 dikurangi 1 ya gimana isinya oke ya itu nggak apa-apa 3 pilih negatif 2 gitu kan ya terus 6 2 gitu ya 6 betul
5 dikurangi dengan ini berarti nah ini nih, ada yang ini. Awas, negatif 5 dikurangi negatif 4 Isma. 5 ya, ini 5 ya, ini 5 ya, dikurangin negatif 4 ini terlalu dulu nih, betul ditambah ini 9 ininya dibuat 1 ya, jadi negatif 0 negatif 3 9 dan 2 gitu ya. Nah ini hasilnya berapa? 2 dikurangi dengan 0 2 negatif 4 dikurangi dengan negatif 3 berarti negatif 1 9 dikurangi 9 sama dengan 0 negatif 6 dikurangi dengan 2 negatif 8 ya. Jadi seperti ini gampang tutup. Oke, sambil ini ya, Bapak tugaskan biar sambil berjalan semuanya. Nah nanti setiap kelompok gitu ya, sambil Ivan mengisi, nanti kelompoknya ya nanti silakan diisi gitu ya, yang di sini gitu ya. Kelompok ya, perwakilan atau nanti diisi siapa kelompoknya, nanti diisi semuanya. Jadi ada presentasi gitu ya, sebentar. Ini presentasi dikasih waktu 2 menit presentasi. Terlebih dahulu silakan Pak. Iya, Bu. Silakan perhatikan terlebih dahulu untuk kelompoknya Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita satu dan kita diperintahkan untuk menjelaskan yang C. Bisa dilihat di situ yang C itu 1/2 atau setengah C. Dan akan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Guntur. Baik, dalam soal itu lalu ditanyakan yang pada C setengah C, kita jawab 8 bagi 2 sama dengan 4. Ini 6 bagi 2 sama dengan 3. 2 dibagi 2 sama 1. Min 4 dibagi 2 sama dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi begitu cara membuatnya. Jadi ini jawabannya 4, 3, 1, min 2, 5, 7. Ya. Kasih pertanyaan. Apakah ada koreksi atau tambahan yang bisa ditambahkan oleh kawan-kawan? Ya, dulu tadi. Saya mau nanya, ordernya berapa? 3 kali 2. Berapa? 3 kali 2. Hasilnya. Oke. Betul ya. Jadi ordernya adalah 3 kali 2. Nah, itu dari mana aja? 4 dari dikalikan dengan setengah ya. Misalkan 8 dikali dengan setengah ya. 8 kali 1/2 berarti nanti 8 dibagi dengan 2. Oke. Kamu di sini ya? Silakan situ, Pak. Ya, terima kasih atas apresiasi dan terima kasih atas partisipasinya. Kami mohon maaf karena kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, lanjut. Nah, selanjutnya berkesimpulannya ya tadi ya, untuk belajar matriks ini gitu ya, menimbulkan bahwasanya matriks ini berguna untuk menyusun barang data gitu ya, dalam data susunan matriks ya, terus untuk merekap susunan data dalam bentuk matriks ya, yang tadi
langsung diisi checklist ya. Jangan diisi terlebih dahulu. Bapak ucapkan terima kasih atas perannya ya, yang sudah mengisi dengan jujur gitu ya. Kemudian ini sebagai acuan Bapak terkait evaluasi pembelajaran kali ini. Ya, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.